Kelahiran pedang iblis bab 741 reuni. Nuh kembali ke aula sendirian, dan para utusan mau tidak mau menyerangnya dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Sumpah itu membuat mereka yakin bahwa dia tidak mengkhianati mereka, tapi mereka tetap ingin tahu alasan di balik pertemuan pribadi itu. Nuh tidak bisa menyembunyikan banyak pada saat itu. Dia mulai menjelaskan bagaimana metode nutrisi tubuhnya membuatnya mirip dengan garis keturunan nenek moyang yang hilang di dunia itu. Dia bahkan menjelaskan kisah Daniel dan bagaimana mereka menjaga 6 garis keturunan tetap hidup. Tak perlu dikatakan bahwa pemikiran memiliki harem menarik minat beberapa utusan. Lagi pula, semua manusia di dunia Nuh memiliki 3 pusat kekuatan. Artinya masing-masing dari mereka adalah sumber daya yang berharga di sana. Tentu saja, Nuh berbohong kepada mereka tentang ciri-ciri tubuhnya. Dia mengatakan bahwa Daniel telah menolaknya ketika dia mengetahui bahwa kemampuannya adalah hasil dari suatu teknik dan membawa kekurangan. Para utusan hanya bisa membiarkan masalah itu berlalu bahkan jika Nuh tidak mengungkapkan rahasia apapun tentang tubuhnya. Jelas bahwa dia tidak mau mengekspos dirinya sendiri, dan mereka hanya menerima hasil positif dari kesalahpahaman yang dibawa ke dunia mereka. Hanya June yang tahu ada yang tidak beres. Menurut penjelasannya, Nuh memang mirip dengan leluhur, yang berarti Daniel tidak menolaknya. Namun, dia tidak bisa menyuarakan kekhawatirannya di tempat itu. Dia hanya bisa mencoba mengambil petunjuk dari ekspresi Noah setiap kali mata mereka bertemu. Dia menyadari bahwa Nuh terganggu dan ketajamannya yang biasa tidak muncul di auranya. Melihatnya dalam keadaan itu membuatnya frustrasi, terutama karena dia tidak bisa meraihnya dan bertanya ada apa. Namun, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mencoba menghentikan emosi itu muncul di auranya. Salah satu penjaga di aula mengumumkan bahwa mereka dapat menghabiskan beberapa hari di sana sementara Daniel mempersiapkan diri untuk pertemuan resmi. Dan para utusan tidak ragu untuk menerima tawaran itu. Para penjaga bahkan mengizinkan beberapa dari mereka keluar dari kubah untuk menghubungi markas mereka. Berita bahwa mereka telah diterima oleh salah satu kekuatan yang berkuasa mengguncang kultivator peringkat 5 di gunung berapi. Semuanya berjalan lancar, dan membangun aliansi adalah prioritas karena mereka masih tidak menyadari kekuatan garis keturunan yang sebenarnya. Mereka perlu mengetahui jumlah pasti aset mereka yang kuat sebelum memilih pendekatan yang lebih keras, tetapi mereka dapat menerima pertukaran sumber daya yang sederhana sampai saat itu. Fakta bahwa tubuh aneh Nuh telah memengaruhi perilaku Daniel juga mengejutkan mereka, tetapi laporan para utusan membuat mereka percaya bahwa mereka hanya beruntung. Lagi pula, Nuh hanya berduaan dengan Daniel kurang dari 1 jam. Dengan sumpah dan waktu yang singkat itu, mereka merasa cenderung untuk mempercayainya. Para penjaga menugaskan kamar-kamar mewah untuk setiap utusan dan memastikan untuk meninggalkan perangkat yang dapat mereka gunakan jika mereka membutuhkan sesuatu. Nuh bahkan tidak melirik teman-temannya sebelum memasuki kamarnya dan menutup pintu di belakangnya. Yang lain hanya mengikuti teladannya dan memutuskan untuk menghabiskan waktu itu dengan berkultivasi atau menikmati makanan lezat yang bisa dibawa oleh para penjaga. Mereka tidak mungkin tahu bahwa Daniel telah memberikan bantuan kepada Noah dan sedang menunggu semua orang menutup pintu mereka sebelum muncul di dalam kamarnya melalui jalan rahasia. Kupikir kamu akan memilih wanita berambut coklat, kata Daniel saat sebuah lorong muncul di dalam kamar Noah dan mengungkapkan sosoknya. Statusmu seharusnya memberimu yang terbaik dari yang terbaik. Dia jelas berbicara tentang fight. Kecantikannya adalah sesuatu yang berhasil mengejutkan bahkan seorang kultivator peringkat 5 yang kuat. Kecantikan tidak ada hubungannya dengan pilihanku,
kata Noah saat dia mulai mengikuti Daniel melalui jalan rahasia itu. Tembok di daerah itu memiliki ciri-ciri aneh yang hanya bisa digambarkan oleh Nuh sebagai jenis prasasti yang tidak diketahui. Mereka memblokir suara atau aura apapun agar tidak bocor keluar, dan mereka bahkan memperkuat struktur mereka secara keseluruhan. Dunia itu masih menyembunyikan banyak kejutan, dan Nuh baru mulai mempelajarinya. Namun, pikirannya tidak bisa fokus pada detail itu pada saat itu. Aroma aneh yang memicu gairahnya masih mempengaruhi tubuhnya. Pikirannya telah berjuang untuk menekan sensasi itu sejak dia kembali dari kedalaman kastil. Itulah alasan dibalik kurangnya fokus ketika dia berdiskusi dengan para utusan. Nalurinya yang kuat membuatnya tidak bisa berkonsentrasi. Juga, fakta bahwa Daniel telah setuju untuk membantunya mendapatkan keintiman dengan June tidak membantu keadaannya yang terganggu. Duo itu berjalan selama beberapa menit melalui lorong gelap sampai Daniel berhenti dan menggunakan jarinya untuk menelusuri beberapa tanda di dinding di dekatnya. Dinding menjadi halus, dan Nuh bisa melihat ruangan yang identik dengannya di sisi lain. Sosok wanita yang bermeditasi di tempat tidur mengklaim seluruh perhatiannya. Aku akan menjemputmu sebelum rapat, kata Daniel saat dia mulai meninggalkan area itu. Ingatlah bahwa kamu berhutang satu padaku. Dinding mulai mengembalikan material ketika dia pergi, dan Nuh bahkan tidak menjawabnya untuk melewatinya tepat waktu. June tiba-tiba merasakan aura asing tiba di kamarnya dan melemparkan tombak emasnya ke arah kehadiran yang tidak diketahui itu. Namun, matanya terbelalak saat melihat kekasihnya memegang senjata di genggamannya dan menunjukkan senyum hangat. Bagaimana? June bertanya ketika dia perlahan meninggalkan tempat tidur untuk mengambil langkah pendek menuju Noah. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Seolah-olah Nuh terwujud langsung di kamarnya. Aku sudah meminta bantuan Daniel. Sekadar informasi, dia sudah bersedia memberiku harem. Nuh berkata ketika senyumnya menjadi seringai arogan. Namun demikian, June bahkan tidak memedulikan kata-katanya dan melompat ke arahnya ketika dia mengerti bahwa dia benar-benar ada di sana. Noah tiba-tiba mendapati dirinya memeluk June. Salah satu tangannya secara naluriah mengambil rambutnya yang berantakan, dan dia menutup matanya saat dia kehilangan dirinya dalam sensasi yang disebabkan oleh reuni mereka. Dia merasakan kehangatan tubuhnya memenuhi dirinya, dan dia merasakan kelembutan pipinya di lehernya. Nuh merasakan bibirnya di bahunya, dan tangannya terbenam di rambutnya. Bahkan aroma kesengsaraan surga mencapai dirinya. Tetapi sensasi yang memenuhi dirinya pada saat itu benar-benar membanjiri aroma kebencian itu. Gairahnya mencapai puncaknya pada saat itu, dan Nuh merasa bahwa dia akan kehilangan kendali atas tindakannya jika dia tetap dalam posisi itu. Aroma dari sebelumnya dan sensasi yang disebabkan oleh June terlalu kuat saat menyerang pikirannya bersamaan. June, kata Noah, mereka menggunakan sesuatu, dan naluriku ada di mana-mana sekarang. Aku mungkin akan menyerangmu jika aku tidak tenang dulu. June menoleh dan meletakkan bibirnya di telinga Noah. Kemudian, dia membisikkan kata-kata yang membuatnya berhenti menahan diri. Apa yang kamu tunggu? Kelahiran Pedang Iblis bab 742 damai. Efek obat yang digunakan saat Noah bersama Daniel, dan gairah alami yang ditimbulkan oleh kehadiran June membuatnya tidak bisa berhenti dalam waktu dekat. Beruntung baginya, dinding kamar itu tebal dan mencegah segala jenis kebisingan bocor keluar. Anggota garis keturunan biasanya memiliki sesi kawin yang panjang, jadi setiap ruangan di kastil sangat cocok untuk aktivitas semacam itu. Tahun-tahun panjang yang dihabiskan jauh dari satu sama lain lenyap saat mereka bersenang-senang di dunia asing itu.
Tubuh mereka secara naluriah mengingat bagaimana rasanya bersama dan apa yang disukai kekasih mereka. Sekarang aku yakin kamu tidak membiarkan wanita itu menggodamu, kata June ketika Noah akhirnya berhasil menenangkan dirinya dan memberinya istirahat. Tangannya membelai rambutnya saat dia beristirahat di dadanya, seperti yang biasa dia lakukan di tempat tinggalnya. Melihatnya melahirkan perasaan tenang dan hangat yang hampir dia lupakan selama bertahun-tahun menghabiskan pelatihan dan bertarung sendirian. Bahkan auranya yang biasanya bengis menjadi lebih damai saat June berada di pelukannya. Dia berhasil menggodaku, kata Noah sambil menunjukkan senyum hangat, aku hanya tidak ingin kehilanganmu karena itu. June sudah menyiapkan pukulan ketika dia mendengar bagian pertama dari fasenya, tapi dia akhirnya memberinya ciuman panjang ketika dia menyelesaikannya. Nuh telah memecahkan rekor lain setelah perpisahan mereka, tetapi dia tetap pria yang dicintainya, bahkan jika dia berada di level yang sama sekali berbeda sekarang. Tahun-tahun ini tanpamu terasa sulit. Bahwa Lix bersedia mengambilku sebagai pengantinnya. Untungnya, dia menghormati pencapaianku dan membiarkanku berkultivasi dengan damai. June berkata sambil meringkuk lebih dekat dengannya. Nuh merasakan campuran kemarahan dan gairah karena kata-kata dan gerak tubuhnya, tetapi dia memutuskan untuk tidak membahas masalah itu. Waktu mereka terbatas, dan dia tidak ingin menghabiskannya untuk memikirkan masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Kami semakin kuat, kata Noah, kami akan mencapai titik di mana organisasi di belakang kami tidak akan dapat memengaruhi hubungan kami. Kata-katanya terdengar seperti janji di benak June, dan dia sedikit bersukacita ketika mendengarnya. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak berdaya ketika dia mengingat betapa kuatnya Nuh. Juga, dia menyadari peristiwa yang telah membuat kekacauan di negara Utra dalam beberapa tahun terakhir. Dia tidak akan berani bertanya kepada Nuh apakah Hiv berada di balik serangan terhadap para bangsawan karena takut pengetahuannya dapat menyakitinya. Tetap saja, dia hampir yakin bahwa dia berada di balik kehancuran keluarga Balvan. Nuh mencapai tujuannya dengan kecepatan yang luar biasa, sementara dia masih terjebak di antara lamaran pernikahan keluarga Elbas. Juga, keluarganya mendapatkan banyak dari kerjasamanya dengan Royals, tetapi dia tidak sepenuhnya bebas di dalamnya. Dia sering merasa terkurung, hanya dengan keinginannya untuk menjadi lebih kuat dan melihat Noah menemaninya. Hei, June bertanya dengan sedikit ragu. Bagaimana perasaanmu tentang peristiwa di negara Utra? Pertanyaannya menyembunyikan makna yang lebih dalam, dan Nuh tidak gagal untuk memahami bahwa dia hanya mengkhawatirkan kondisi mentalnya. Nuh menghela nafas mendengar pertanyaan itu. Dia sudah banyak berpikir tentang pertempuran melawan kakeknya dan harga yang harus dibayar untuk balas dendamnya. Saat itu, aku akan menganggap keluarga bangsawan sebagai monster yang tak terkalahkan sehingga aku harus menghindari kemarahan dengan cara apapun. Kata Nuh ketika pikirannya mengingat perasaan yang dia miliki ketika dia hanya seorang kultivator baru. Sekarang, mereka hanyalah orang lemah yang dibatasi oleh status yang sama yang membuat mereka kuat di mataku. Dia menyimpulkan, para bangsawan hanyalah bawahan dari keluarga Elbas, dan munculnya benua baru semakin memperburuk posisi mereka. Selain itu, gaya hidup mereka yang tinggi sering menghambat kemajuan mereka dalam barisan kepahlawanan. Bangsawan mereka memberi mereka dorongan awal, tetapi itu adalah salah satu penyebab di balik kurangnya aset yang kuat. Satu-satunya yang konstan dalam hidupku adalah kekuatan dan, perasaanku padamu, simpul Noah. Dia dan June menatap mata satu sama lain setelah kata-katanya. Setiap detik terasa terlalu singkat karena mereka tahu bahwa mereka harus melanjutkan tindakan mereka begitu rapat dimulai.
Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Kemanapun ambisimu akan membawamu, aku pasti akan berada tepat di belakangmu, sampai hari ketika aku akhirnya melampauimu. June mengulangi sumpahnya sambil menekan telapak tangannya di tengah dada Noah. Itu adalah tindakan alami. June hanya ingin merasakan sedikit perubahan pada detak jantungnya setiap kali dia menyentuhnya. Aku akan selalu membiarkan tempat itu terbuka untukmu. Nuh mengulangi sumpahnya juga dan meraih tangannya tanpa mengalihkan pandangan dari matanya. Gairahnya akan meningkat setiap kali dia menegaskan kembali perasaannya pada June. Itu adalah sesuatu yang sangat terkait dengan emosinya. Sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan ketika dia bersamanya. June mengenali tatapan itu dan perasaan yang dibawanya. Dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat ketika dia memahami niat Nuh. Kemudian, mereka menyerahkan diri pada keinginan mereka, bertujuan untuk memanfaatkan waktu singkat mereka bersama sekali lagi. Hari-hari berlalu dengan damai di dalam kastil, dan Noah tidak berani meninggalkan kamar June selama periode itu. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur, tetapi mereka juga mengolah dan mendiskusikan kepribadian mereka. Individualitas June perlahan berkembang menjadi niat pertempuran yang menyebar yang memengaruhi keseluruhan pusat kekuatannya dan memungkinkannya melampaui batasnya saat dia terus bertarung. Tentu saja, pemahamannya masih belum matang, dan dia belum mendapatkan wawasan tentang pembangkangan bawaan dari teknik kultivasinya. Dia hanya tahu bahwa keberadaannya adalah siklus abadi yang akan membawanya ke lebih banyak pertempuran dan musuh yang lebih kuat. Adapun Nuh, dia menjelaskan masalahnya dengan ketidakmungkinan memodifikasi energi primer tanpa hukum. June dapat segera melihat bagaimana teknik penduduk asli dunia itu tampak sangat cocok untuk masalahnya. Dia bahkan mengerti bahwa Nuh akan dengan cepat mendapatkan metode mereka jika dia menyerah begitu saja pada hubungannya dengan dia. Kesadaran itu membuatnya merasa sangat bahagia sehingga pada dasarnya dia melompat ke arahnya dan tidak membiarkannya pergi selama hampir setengah hari. Dia tahu bahwa Nuh membutuhkannya untuk individualitasnya, tetapi dia merasa senang karena kekasihnya tidak mengorbankannya untuk jalan tercepat menuju kekuasaan. Lix bahkan mencoba mengunjungi June pada masa itu, tetapi dia selalu berhasil menyuruhnya pergi dengan alasan pelatihannya. Kemudian, setelah 11 hari dihabiskan dengan cara itu, dinding kamarnya menjadi halus dan menampakkan Daniel, yang mengumumkan awal pertemuan. Kelahiran Pedang Iblis bab 743 Kekuatan. Daniel menemani Noah kembali ke kamarnya sebelum menggunakan penjaga di kastil untuk mengumumkan awal pertemuan. Dia telah menemukan sesuatu dalam catatan leluhurnya yang dapat memanfaatkan tubuh aneh Nuh, tetapi dia ingin menunggu pertemuan berakhir sebelum bernegosiasi dengannya secara pribadi. Para penjaga memimpin utusan di aula lain di bagian kastil yang lebih dalam, dan para pembudidaya dalam barisan heroik mulai muncul saat mereka mencapai area tersebut. Para utusan dengan cepat mengerti bahwa Daniel hanya menunjukkan kekuatan wilayahnya, tetapi mereka tidak begitu terkesan karena semua pembudidaya itu hanya memiliki 2 pusat kekuatan. Namun, mereka masih melihat lebih dari 40 dari mereka, yang membuat Nuh dan yang lainnya mengevaluasi kembali kekuatan sebenarnya dari manusia di dunia itu. Ada satu fitur yang tidak mereka pertimbangkan di awal, tetapi mereka merasa terpaksa mengakuinya saat melihat semua aset heroik itu. Manusia dengan hanya 2 pusat kekuatan akan lebih lemah dari kultivator biasa, tetapi mereka juga akan memiliki jalan yang lebih mudah menuju peringkat yang lebih tinggi. Absennya dantian mereka membuat latihan mereka jauh lebih cepat karena mereka hanya bisa fokus pada tubuh dan pikiran mereka. Saya ingin tahu seberapa kuat mereka sebenarnya. Nuh berpikir ketika dia memeriksa para penjaga yang kuat itu.
Jumlah aset heroik dari Duron Bloodline hampir bisa menyamai Hive, bahkan jika mereka pasti lebih lemah. Namun, Nuh dan yang lainnya tahu bahwa mereka hanya melihat apa yang ingin ditunjukkan Daniel kepada mereka. Mereka belum melihat pembudidaya lain dengan 3 pusat kekuatan, dan mereka tidak percaya sedetik pun bahwa Daniel adalah satu-satunya di kastil. Juga, mereka dapat membayangkan bagaimana mereka yang membawa garis keturunan yang sama akan menerima perlakuan terbaik yang ditawarkan dunia. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan nyata dari masyarakat manusia, dan juga satu-satunya yang dapat mewariskan 3 pusat kekuatan. 6 garis keturunan melawan gelombang tak berujung dari binatang ajaib bersama-sama. Dunia kita seharusnya lebih kuat, tetapi hanya jika mempertimbangkan seluruh aset heroiknya. Nuh berpikir ketika dia duduk mengelilingi meja besar yang ditempatkan di tengah aula yang luas itu. Bahkan jika setiap garis keturunan melewati sarang, mereka masih kalah dengan dunianya dalam hal aset heroik. Namun, fakta bahwa mereka bersatu sebagai kekuatan membuat mereka terancam. Juga, Nuh tidak tahu apakah mereka memiliki pembudidaya peringkat 6, dan mereka adalah aset yang akan menentukan kekuatan dunia itu. Para utusan duduk di sisinya, dan Daniel duduk di seberang. Para penjaga dalam barisan heroik mulai membawakan anggur dan makanan lezat lainnya, tetapi para utusan terlalu takjub untuk memusatkan perhatian pada mereka untuk saat ini. Mereka belum pernah melihat pembudidaya heroik diperlakukan sebagai pelayan. Mereka semua adalah manusia tanpa dantian, tapi mereka masih merupakan aset yang kuat. Namun, pangkat mereka tidak penting di dunia itu, dan para penjaga tidak keberatan digunakan dengan cara itu. Mereka hanya memuja anggota garis keturunan terlalu banyak mengeluh atau dendam. Seorang pria memasuki aula dari pintu di belakang Daniel dan berbicara. Jadi, mereka adalah alasan di balik kekacauan baru-baru ini. Pria itu tinggi, dan wajahnya sangat mirip dengan Daniel sehingga para utusan langsung mengira mereka kembar. Dia memiliki sepasang mata biru dan rambut coklat yang sama. Dia mengenakan jubah hijau longgar yang memperlihatkan sebagian besar dadanya, dan ekspresinya menunjukkan kesombongan saat dia memeriksa para tamu. Yang paling mengejutkan Nuh dan yang lainnya adalah kenyataan bahwa dia adalah seorang kultivator peringkat 5 dengan 3 pusat kekuatan juga. Namun, kejutan belum berakhir karena sesosok wanita mengikuti kedatangan sang pria. Wanita itu mirip dengan Daniel versi yang lebih muda dan membawa sifat yang sama dari garis keturunan Duron. Juga, dia adalah kultivator peringkat 4 dengan 3 pusat kekuatan. Tolong sambut Floren, saudara laki-lakiku, dan Lori, putriku, kata Daniel ketika kedua pembudidaya itu duduk di sisinya. Mereka harus menghentikan sesi kawin mereka untuk bergabung dalam pertemuan ini. Saya harap ini akan sepadan. Nuh dapat mencium aroma pria dan wanita lain pada para pembudidaya heroik yang baru tiba, yang membuatnya yakin bahwa Daniel mengatakan yang sebenarnya. Bahkan putrinya, Nuh berpikir sebelum menekan rasa herannya. Dia tidak peduli tentang apa yang mereka lakukan untuk menjaga garis keturunan mereka tetap hidup. Dia hanya ingin mendapatkan metode pelatihan mereka dan pengetahuan tentang binatang ajaib di dunia itu. Mengapa tubuhmu begitu lemah? Floren bertanya, tetapi matanya segera tertuju pada Noah. Pikirannya mencoba memeriksa rahasia yang tersembunyi di bawah kulitnya yang kokoh, tetapi aura destruktif Nuh mencegahnya menemukan apapun. Namun, dia memiliki perasaan samar bahwa tubuh Nuh bahkan lebih kuat darinya. Itu tidak masuk akal karena pusat kekuatannya berada di tingkat menengah. Dan dia telah melatih salah satu metode nutrisi tubuh terbaik yang tersedia di keluarganya. Kesombongannya segera menjadi keingintahuan, dan dia menemukan dirinya melirik adiknya,
yang tidak ragu-ragu untuk menyelesaikan keraguannya. Mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari dunia lain, kata Daniel, dan baik Florence maupun Lori mengungkapkan ekspresi takjub. Florence tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya saat itu dan mulai menanyai mereka. Berapa banyak garis keturunan yang ada di duniamu? Pasti lebih dari 8. Namun, mengapa dia satu-satunya yang memenuhi standar kita? Dia jelas berbicara tentang Nuh karena dia bisa merasakan bahwa dia tampak sangat berbahaya bagi seorang kultivator peringkat 4. Nuh tidak ingin menjawab terlalu cepat, tetapi Daniel menyadari keraguan-raguannya berbicara. Kamu tahu tentang sejarah kami. Beritahu kami milikmu sebelum pindah ke topik lain. Tidak banyak yang bisa dilakukan Nuh setelah dia mengatakan itu, jadi dia hanya menjelaskan beberapa perbedaan di antara kata-kata mereka. Ketiga penduduk asli itu tetap diam selama pidatonya, dan mereka bahkan tidak menghentikannya ketika mereka mengetahui tentang detail yang tampak luar biasa dalam pandangan mereka. Bagaimanapun, dunia Nuh menyerupai surga di mata mereka. Manusia menguasai sebagian besar daratan, dan masing-masing dari mereka memiliki 3 pusat kekuasaan. Juga, binatang ajaib tidak memiliki dantian, yang membuat mereka lebih rendah dari pembudidaya di peringkat yang sama. Nuh bahkan berbicara tentang perbedaan metode pelatihan mereka, tetapi dia fokus pada bagian yang berkaitan dengan lautan kesadaran. Dia mencoba membawa diskusi tentang topik itu untuk mempelajari lebih lanjut tentang metode mereka, tetapi Daniel memotongnya sebelum dia sempat bertanya. Kami ingin melakukan beberapa tes, kata Daniel, dan 2 pembudidaya heroik di sebelahnya mengangguk setuju. Noah dan yang lainnya tidak mengerti apa yang dia maksud dengan permintaannya, tetapi Lori dengan cepat menjelaskan arti di balik kata-kata ibunya. Kami ingin mencoba mencampurkan garis keturunanmu dengan milik kami. Kelahiran pedang iblis bab 744 darah. Bahkan belum 10 menit berlalu sejak awal pertemuan, tetapi perwakilan dari Duron Bloodline telah meminta untuk menambahkan pembudidaya dari dunia Nuh ke sesi kawin mereka. Kami hanya akan menguji prosedur dengan peluang tertinggi untuk menghasilkan kultivator lengkap. Daniel terus menjelaskan. Jadi, 10 orang dari duniamu sudah cukup. Juga, akan lebih baik jika mereka semua adalah kultivator heroik. Nuh dan yang lainnya merasa bingung atas permintaan mereka. Mereka datang ke sana bermaksud untuk bertukar sumber daya, dan bahkan mungkin beberapa rahasia mengenai metode pelatihan mereka. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa penduduk asli lebih tertarik pada pasangan seksual. Mereka meremehkan kita, pikir Nuh. Tidak sulit untuk memahami apa yang ada di benak penduduk asli setelah dia menjelaskan bagaimana dunianya bekerja. Para pembudidaya dunia memiliki tubuh yang lebih kuat dan metode pelatihan khusus yang meningkatkan kemampuan pikiran mereka. Fitur-fitur dalam 6 garis keturunan menciptakan pembudidaya yang umumnya lebih kuat daripada yang ada di dunia Nuh. Daniel dan anggota keluarganya yang lain yang unggul percaya bahwa satu-satunya kelemahan mereka adalah kekurangan pembudidaya yang lengkap karena mereka merasa lebih dari tamu mereka dalam aspek. Tetap saja, mengetahui bahwa semua manusia di dunia Nuh memiliki 3 pusat kekuatan memberi mereka harapan untuk meningkatkan peluang melahirkan kultivator yang lengkap. Alasan mereka sederhana. Menggunakan bahan yang lebih baik dapat meningkatkan kualitas produk akhir. Dengan cara yang sama, persatuan antara pembudidaya yang lebih baik dapat meningkatkan kualitas keturunan mereka. Dalam kasus terburuk, mereka masih akan mendapatkan pembudidaya yang lengkap, bahkan jika lebih rendah dari mereka yang membawa ciri-ciri garis keturunan mereka. Nuh tidak keberatan dengan tawaran mereka selama dia bisa mendapatkan metode sebagai gantinya. Satu-satunya masalah adalah dia tidak berwenang untuk menerima permintaan itu.
Apa yang akan Anda tawarkan sebagai gantinya? Tanya Nuh. Tidak ada gunanya menghubungi pembudidaya peringkat 5 di gunung berapi ketika mereka tidak tahu apakah garis keturunan Duron bersedia memberikan sesuatu yang berharga. Lebih baik mendapatkan pandangan lengkap tentang dunia mereka dan sumber daya mereka sebelum menyerahkan keputusan kepada para pemimpin. Apa yang kamu inginkan? Daniel bertanya, dan Noah tidak ragu untuk menyebutkan semua yang ada dalam pikirannya. Metode pelatihan untuk setiap pusat kekuatan, metode prasasti, sejarah lengkap dunia Anda, dan daftar bahan berharga dengan kegunaannya masing-masing, kata Nuh. Oh, aku ingin melihat bahkan semua penelitian nenek moyangmu. Tidak masalah apakah itu menyangkut manusia atau binatang ajaib. Daniel dan penduduk asli lainnya tidak mungkin membayangkan bahwa ketika sampai pada negosiasi, Nuh tidak menahan diri sedikit pun. Dia pada dasarnya meminta apapun yang ditawarkan oleh tanah fana itu. Tentu saja, keluhan mengikuti permintaan Nuh. Tetapi ada sesuatu yang dipelajari para utusan di antara diskusi keras itu. Anggota garis keturunan Duron tidak tahu apa prasasti itu. Mereka tidak memahami topik bahkan ketika Nuh memberikan beberapa contoh dan menyebutkan kemampuan mereka untuk mengendalikan nafas di lingkungan. Menurut penjelasan mereka, mereka hanya menambahkan fungsi khusus pada bahan yang sesuai melalui pikiran mereka. Itulah satu-satunya bentuk prasasti yang mampu mereka lakukan. Itu adalah jenis formasi dasar yang menggunakan bahan mentah, bukan garis. Daniel menyembunyikan banyak detail ketika dia menjelaskan metode mereka, tetapi utusan itu segera kehilangan minat. Itu hanya bentuk prasasti yang belum sempurna dalam pandangan mereka, dan tampaknya sangat bergantung pada bahan berharga yang digunakan dalam prosesnya. Dunia mereka memiliki metode yang serupa, tetapi juga memiliki metode lain yang benar-benar melampaui batas yang ditentukan oleh materi. Nuh dapat memahami betapa terbatasnya penduduk asli lebih baik daripada yang lain karena metode prasastinya mencakup kedua aspek bidang itu. Metode elemental forging agak mirip dengan prasasti yang dilakukan di dunia itu, bahkan jika yang terakhir tidak menggunakan bread yang dijiwai dengan makna dan tidak memadukan bahan yang berbeda. Di sisi lain, rune yang memakan wheel tidak membutuhkan item apapun, tetapi mereka tetap menciptakan efek yang hebat. Kebutuhan akan bahan berharga tidak terhubung dengan kekuatan metode prasasti, yang justru merupakan persyaratan di sana. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka menciptakan teknik. Nuh berpikir ketika dia mengetahui hal itu. Bagaimana kamu menyebut kemampuanmu untuk mengendalikan nafas di sekitarmu? Lix bertanya sambil mengumpulkan catatan yang akan dia kirimkan ke Cecil nanti. Sebagai salah satu anggota pasukan yang memimpin dalam hal metode prasasti, dia adalah orang pertama yang memahami bahwa hipotesis awal mereka salah. HMPH, kami sudah mengungkapkan terlalu banyak, kata Floren. Kamu tahu harga kami. Kami akan memberikan apapun yang kamu inginkan sesudahnya. Pertemuan berakhir dengan jalan buntu di mana kedua kubu menunggu lawan mengambil langkah pertama. Nuh hanya mengangguk pada teman-temannya ketika dia mengerti bahwa tidak ada gunanya melanjutkan diskusi mereka. Gerakannya hanya memberi isyarat bahwa sudah waktunya untuk menghubungi para pemimpin dan menjelaskan situasinya. Elder Hope, Lix, Elder Clara, dan salah satu utusan kekaisaran keluar dari Kubah untuk menghubungi kultivator peringkat 5 dari faksi mereka sementara yang lain kembali ke kamar mereka. Nuh mengungkapkan ekspresi dingin ketika dinding kamarnya menjadi halus dan menunjukkan 3 penduduk asli yang berbicara dengannya beberapa menit sebelumnya. Fakta bahwa 2 pembudidaya peringkat 5 baru saja muncul di kamarnya tidak membuatnya takut. Dia mengharapkan mereka untuk bergerak. Kami memang menemukan cara agar Anda dapat membantu kami,
kata Daniel saat mereka bertiga melintasi dinding dan memenuhi ruangan dengan aura mereka. Suasana menjadi tegang, tetapi Nuh tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan dalam ekspresinya. Pikirannya terfokus pada tindakan dan gelombang mental mereka, siap bertindak jika mereka mencoba sesuatu yang aneh. Untuk informasi Anda, Floren mulai berbicara, kami akan bekerja sama secara damai selama Anda tidak menipu kami dengan metode yang tidak diketahui. Sudut mulut Nuh membentuk senyuman ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi ekspresi itu tidak memancarkan perasaan positif apapun. Hanya ada aura tajam yang mencegah keberadaan kuat itu untuk memahami apa yang dia pikirkan. Lori pasti gemetar karena auranya, dan bahkan pembudidaya peringkat 5 hanya bisa berhenti untuk meremehkannya pada saat itu. Nuh tampaknya siap untuk keluar semua kapan saja, dan mereka tidak bisa mengambil risiko kehilangan satu-satunya yang mirip dengan nenek moyang mereka karena kesombongan mereka. Untuk informasimu, kata Noah begitu dia memastikan bahwa mereka tidak meremehkannya. Saya akan berkolaborasi secara damai hanya jika saya puas dengan apa yang Anda tawarkan. Ingat bahwa kamu berutang satu padaku, kata Daniel dengan cepat. Namun, Nuh bahkan lebih cepat dengan jawabannya. Kalau begitu, perdagangan pertama gratis, tapi itu akan mencakup kunjungan di masa depan di kamar kekasihku. Daniel mengangguk, dan Noah sedikit rileks sebelum menanyakan apa yang mereka butuhkan darinya. Darahmu, jawab Daniel. Kelahiran Pedang Iblis bab 745 pengetahuan. Permintaan Daniel sangat sederhana, tetapi Noah tidak berani menerima persyaratannya tanpa mengetahui bagaimana itu akan digunakan. Binatang elit dapat memaksa mutasi pada yang normal dan menyebabkan terciptanya dantian, kata Floren. Nenek warisan kita telah mencoba meniru proses itu untuk mencari alternatif dari pembiakan paksa. Dia tidak mengungkapkan apakah eksperimen itu berhasil, dan dia menahan diri untuk berbicara tentang detail apapun tentang catatan itu. Namun, beberapa kata itu cukup untuk memberi Nuh gambaran tentang bagaimana mereka akan menggunakan darahnya. Nuh agak ragu-ragu. Darahnya membawa beberapa rahasia dari status hibridnya, dan dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan benda-benda bertulisan khusus yang menargetkannya. Namun, keturunan Duron tidak tahu cara melakukan prasasti, dan barang yang digunakan pada leluhur juga efektif untuknya. Penduduk asli dunia itu mungkin adalah kekuatan yang kurang berbahaya ketika menggunakan darahnya untuk menyakitinya. Keraguannya perlahan menjadi tekad saat dia mengerti bahwa dia kehabisan pilihan. Dia hanya bisa menerima tawaran mereka atau menunggu untuk mendapatkan teknik dan pengetahuan pelatihan mereka melalui kekuatan dunianya. Darahku tidak murah, kata Noah untuk menguji reaksi mereka. Dia telah memutuskan untuk menjual darahnya, tetapi, pada saat yang sama, dia ingin mulai mempelajari penelitian di dunia itu. Apalagi yang kamu inginkan? Tanya Daniel. Kami tidak akan memberi Anda sumber daya pada perdagangan pertama. Saya yakin saya telah membuat diri saya jelas. Nuh menggelengkan kepalanya dan membuat tawaran lain. Aku akan memberimu darah yang cukup untuk 2 perdagangan, tapi aku ingin pelajaran dan pengetahuanmu. Kamu bisa memotong apapun yang mengandung teknik dan metode. Keengganan Daniel memaksanya untuk mengincar pengetahuan tentang dunia itu daripada tekniknya untuk perdagangan pertama mereka, setidaknya. Ketiganya tidak mau menyetujui permintaannya, tetapi memberinya beberapa catatan sejarah bukanlah masalah. Juga, darahnya bisa mengandung rahasia di balik kekuatan nenek moyang mereka, sehingga mereka cenderung untuk menyenangkannya. Setuju, kata Daniel, dan ketegangan di ruangan itu tiba-tiba menghilang setelah itu. Mereka akhirnya menetapkan persyaratan untuk kerja sama rahasia mereka.
Sekarang tinggal menukar sumber daya yang disebutkan dalam kesepakatan mereka. Aku akan menempatkan penjaga di jalan rahasia. Dia akan membawamu ke kamar wanitamu kapanpun kamu mau, kata Daniel sambil menunjuk ke suatu tempat di dinding. Menurut penjelasannya, dia hanya perlu mengetuk, dan seorang penjaga akan membuka jalan itu. Adapun pengetahuannya, dia harus menunggu mereka mengembalikan inventaris mereka dan memutuskan apa yang bisa mereka berikan padanya. Kemudian, Lori menelusuri beberapa garis di dinding untuk mengubahnya menjadi halus, dan seorang penjaga muncul di sisi lain. Penjaga itu memegang jarum suntik besar di genggamannya, dan Nuh hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihat itu. Mereka datang dengan persiapan, pikir Nuh. Ketertarikannya meningkat karena dia tidak yakin mereka bisa menembus kulitnya dengan item itu. Lagi pula, penduduk asli tidak memiliki senjata bertulis asli, jadi kekuatan alat mereka tidak boleh terlalu tinggi. Namun, ketika dia merentangkan lengannya, dan penjaga meletakkan ujung logam dari jarum suntik di atas pembuluh darahnya, dia melihat jarum itu menembus kulitnya tanpa masalah. Seolah-olah tubuhnya telah membiarkan lewatnya benda asing itu. Floren memperhatikan keheranannya dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menyombongkan diri. Ini adalah salah satu dari sedikit peninggalan nenek moyang kita. Makhluk yang kuat telah mengisi jarum dengan keingintahuan mereka selama bertahun-tahun sampai mereka menciptakan sesuatu yang mampu menembus hampir semua hal. Daniel dan Lori melirik ke arahnya, yang memaksanya berhenti berbicara. Nuh tidak gagal menghafal kata-katanya, dan dia bahkan telah mengaktifkan teknik pengurangan ilahi untuk menganalisisnya. Dia berkata penuh, jadi mereka masih menggunakan makna saat mereka melakukan prasasti sederhana. Nuh berpikir ketika dia melihat darahnya mengalir ke jarum suntik. Namun, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuat sesuatu seperti ini terlalu banyak. Nuh tidak meremehkan nilai jarum suntik. Item yang mampu menembus material apapun karena rasa ingin tahu yang dibawanya menurunkan pertahanan alami mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Namun, dunianya telah menghasilkan portal yang menghubungkan dua tanah fana. Keahlian mereka di bidang itu hanya di liga lain. Penjaga itu tidak berhenti sampai seluruh liter darah Nuh mengalir ke dalam jarum suntik. Kemudian, dia menarik kembali barang itu dan menyerahkannya kepada Daniel sambil melakukan gerakan sopan. Ketiganya menatap cairan merah gelap dengan tatapan tajam, tetapi Nuh tidak punya waktu untuk disia-siakan. Aku akan berada di kamar June, kata Noah sambil mengangguk pada penjaga, bawa ilmunya langsung ke sana. Penjaga itu melirik Daniel, yang hanya bisa mengangguk juga. Nuh menghormati sisi kesepakatannya, jadi dia bisa bertindak sesuka hatinya. Mereka berlima meninggalkan ruangan melalui jalan rahasia dan berpisah saat sampai di tempat June. Noah melewati tembok halus, dan June menyambutnya dengan sikap penuh kasih sayang yang biasa ketika dia melihat kekasihnya muncul kembali. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menembakkan tatapan dingin ke empat sosok yang menghilang saat dinding kembali menjadi material. Jangan khawatir, Nuh berkata sambil membelai rambutnya, kita punya kesepakatan. Mereka hanya menginginkan darahku. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? June bertanya sambil meraih tangannya dan membawanya ke tempat tidurnya. Nuh menghela nafas. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Beruntung bagi saya, pengetahuan mereka di bidang prasasti itu menggelikan. Butuh waktu puluhan tahun bagi mereka untuk membuat darah saya melawan saya. Kata-kata terakhir Floren semakin menegaskan gagasan itu. Nuh merasa bahwa mereka terutama tertarik pada manfaat apa yang bisa didapat dari darahnya, dan sepertinya tidak ada skema di balik tindakan mereka. Noah mulai memakan beberapa pil Daniel ketika dia sampai di tempat tidur,
dan June duduk di sebelahnya untuk melanjutkan latihannya. Dia merasa sangat lapar setelah kehilangan darah, tetapi tubuhnya sudah memproduksi lebih banyak berkat khasiat penyembuhannya yang luar biasa. Kalau saja tulangku sembuh begitu cepat. Nuh menghela nafas ketika dia memikirkan itu dan menyilangkan kakinya untuk berlatih juga. Pelatihannya pada periode itu terutama terdiri dari mengaktifkan teknik pengurangan ilahi untuk bermeditasi tentang individualitasnya dan menekankan pikirannya. Pusat kekuatannya berkembang dengan sendirinya, dan tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki situasinya tanpa rune kesier ke-6. Bermeditasi tepat di sebelah bulan Juni memperdalam pemahamannya tentang ciptaannya. Nuh merasa pikirannya berhasil menghasilkan lebih banyak ide untuk apa yang berkaitan dengan penggabungan metode inskripsinya, dan dia bahkan mulai membayangkan mantra baru. Sementara itu, para pemimpin di gunung berapi memilah informasi yang diperoleh dalam laporan dan mengadakan diskusi panjang yang berfokus pada kerjasama mereka dengan penduduk asli. Tak perlu dikatakan bahwa mereka akhirnya menerima kondisi garis keturunan Duron. Kelahiran Pedang Iblis bab 746 Perdagangan. Keputusan para pemimpin bukanlah sesuatu yang mereka capai sendiri. Mereka telah menghubungi dunia lain dan menjelaskan situasinya ke pembangkit tenaga listrik sebelum menerima kondisi garis keturunan Duron. Mereka dengan cepat menyampaikan keputusan mereka kepada utusan di kastil juga, yang tidak ragu untuk menghubungi salah satu penjaga dan memberitahu mereka. Tidak sulit menemukan 10 pembudidaya heroik yang bersedia menghabiskan beberapa tahun sebagai pasangan seksual anggota Duran Bloodline. Tetap saja, keempat faksi menugaskan 10 tempat itu ke pembudidaya peringkat 4 yang telah terjebak di tahap gas untuk sementara waktu. Tentu saja, Daniel dan keluarganya harus menunggu beberapa saat sebelum pasangan yang menjanjikan mencapai kastil mereka. Aset baru harus menjelajah portal dan menunggu beberapa utusan untuk mengambilnya dan membimbing mereka melewati wilayah tersebut. Itu wajib untuk merahasiakan celah lokasi dari penduduk asli. Jadi, mereka tidak bisa menggunakan penjaga di dalam kastil untuk pekerjaan itu. June merasa harus menjadi salah satu pengawal untuk menghindari penarikan di dalam fraksinya. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk menyendiri di kamarnya, dan beberapa utusan yang tertarik menyadari ketidakhadirannya. Bukan hanya Lix. Bahkan Fight mencoba mengunjunginya dengan alasan untuk bertukar petunjuk yang berhubungan dengan pangkat yang lebih tinggi. Noah harus meninggalkan kamarnya pada saat permintaan menjadi terlalu banyak, dan dia harus melanjutkan tinggal di tempatnya ketika June pergi untuk kembali ke Gunung Api. Namun, dia mendapati dirinya cukup sibuk bahkan tanpa kekasihnya. Daniel menghormati sisi kesepakatannya dan memberinya buku-buku sejarah dan penelitian tentang dunianya. Nuh mulai mempelajari naskah-naskah itu dengan bulan Juni ketika mereka pertama kali tiba. Tetapi dia melanjutkan sendiri setelah pengaturan para pemimpin. Sebagian besar catatan mereka telah hilang selama retret mereka di wilayah ini. Nuh berpikir ketika dia melihat-lihat tumpukan spray tinggi, buku, dan gulungan yang sesuai dengan kamarnya. Sebagian besar halaman itu berbicara tentang masalah politik singkat yang telah menimpa 6 garis keturunan selama bertahun-tahun. Mustahil untuk menghindari perjuangan internal dalam kekuatan bersatu yang menampilkan 6 keluarga yang terisolasi. Tetap saja, perjuangan itu belum pernah melihat kematian seorang anggota garis keturunan. Nuh biasanya melewatkan bagian-bagian itu untuk fokus pada penelitian yang sebenarnya. Tetapi dia ingin melihat apakah potongan-potongan sejarah itu mengungkapkan beberapa kekuatan garis keturunan yang terlibat. Tak perlu dikatakan bahwa dia tidak menemukan sesuatu yang relevan. Daniel mungkin telah melepaskan bagian-bagian itu.
Namun, penelitian tersebut mencakup topik-topik yang menarik, dan nama-nama leluhur sering muncul di skrip tersebut. Tidak jelas kapan atau mengapa leluhur pertama muncul, tetapi masyarakat manusia di dunia itu berkembang dengan mereka sebagai pusatnya. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya makhluk yang mampu menangkis gelombang tak berujung dari binatang buas yang bermutasi. Adapun makhluk-makhluk kuat itu, penduduk asli menyebut mereka elit beast, dan nenek moyang telah mempelajarinya sejak lama selama pemerintahan mereka. Kemampuan untuk memaksa pertumbuhan dantian, meskipun hanya palsu, sangat luar biasa, dan pembudidaya yang tidak lengkap sangat membutuhkan suatu bentuk kekuatan yang tidak bergantung pada lingkungan. Ada kebutuhan akan alternatif untuk pembiakan paksa. Namun, bahkan makhluk perkasa itu tidak berhasil mereplikasi fitur yang dibawa oleh binatang elit. Catatan menjadi kabur setiap kali mereka menyimpulkan peristiwa atau studi tertentu, dan Nuh hanya bisa mengutuk ketika dia tidak menemukan sesuatu yang berguna untuk pusat kekuasaannya. Skripnya tidak sepenuhnya tidak berguna. Nuh mengetahui bahwa garis keturunan itu terspesialisasi dalam struktur bangunan dan barang-barang yang memiliki ciri-ciri khusus. Pendekatan itu hanya mungkin dilakukan di lingkungan yang mengandung banyak bahan berharga, yang berarti dunia ini penuh dengan bahan-bahan itu. Sepotong informasi penting lainnya mengungkapkan target kreasi mereka. Kurangnya upaya internal yang parah membatasi item mereka pada produk yang efektif melawan binatang ajaib. Itu membuat garis keturunan sangat rentan terhadap serangan manusia, tetapi membuat mereka cukup aman di dalam tembok pertahanan panjang yang mengelilingi 6 wilayah. Daniel menghubungi Noah lagi saat June masih pergi. Dia mencoba yang terbaik untuk menutupi kegembiraannya, tetapi Noah dapat segera melihat bahwa darahnya telah memenuhi harapannya karena dia meminta lebih banyak. Juga, dia tidak menolak permintaannya saat itu. Nuh dengan senang hati memberikan 1 liter lagi darahnya dan sebagai gantinya menerima metode pelatihan yang telah lama ditunggu-tunggu untuk bidang mental. Bersama dengan sumber daya lain yang dia minta. Mereka agak gila, Nuh berpikir ketika dia membaca deskripsi metode pelatihan. Karena keberadaan mereka yang hampir sempurna, para leluhur dapat memahami sifat nafas lebih baik daripada kebanyakan pembudidaya. Mereka seperti Nuh, yang bisa menganalisisnya dari sudut pandang manusia dan binatang. Dalam pemerintahan panjang mereka dan melalui analisis yang tak terhitung jumlahnya. Para leluhur telah menciptakan teknik yang memungkinkan setiap pembudidaya untuk mengisolasi kehendak surga dan bumi di lingkungan. Kemudian, para pembudidaya harus menyimpan keinginan itu di dalam pikiran mereka untuk mereproduksinya dengan energi mental mereka. Salinannya tidak sempurna, tetapi nafas di lingkungan masih akan mengikuti perintah mereka jika mereka mencapai tingkat kesamaan tertentu. Namun prosedurnya belum berakhir pada saat itu. Para pembudidaya harus menggunakan kehendak yang disalin untuk mengilhami dinding bola mereka sehingga energi mental mereka akan mendapatkan ciri-ciri itu segera setelah meninggalkan pusat kekuasaan. Itu adalah prosedur yang lambat dan berbahaya, tetapi hasilnya cukup mengejutkan. Tentu saja, Daniel telah memberikan metode terbaik mereka kepada Noah, sementara dia akan memberikan metode yang tidak lengkap kepada utusan lainnya. Tidak ada gunanya Nuh memberikan darahnya jika tidak. Dia hanya akan menunggu faksi untuk menangani perdagangan. Utusan yang pergi ke gunung berapi akhirnya kembali ke kastil, diikuti oleh 10 pembudidaya laki-laki peringkat 4 di tahap gas. Daniel dan Lori tidak ragu untuk memulai sesi kawin mereka saat mereka tiba, dan Floren menjadi perwakilan baru dari Duron Bloodline pada periode itu. Sementara itu, utusan, aset di gunung berapi, dan pasukan di sisi lain portal menerima gelombang pertama sumber daya, teknik, dan pengetahuan.
Mereka tidak cocok dengan apa yang tersedia untuk Nuh, tetapi banyak ahli di dunianya mampu mengungkap dan membuat teori tentang hal-hal yang tidak dapat dia bayangkan. Juga, Penatua Estel segera menemukan properti ajaib yang dibawa oleh binatang elit, dan serangkaian alkemis mencapai dunia baru di berita itu. Sedikit demi sedikit, semakin banyak aset yang lebih kuat tiba di dunia baru, dan mereka menyibukkan diri sambil menunggu anak pertama dari kedua dunia muncul. Kelahiran Pedang Iblis bab 747 tes. Kedua belah pihak merasakan campuran keraguan dan kecemasan saat sesi kawin sedang berlangsung. Namun, dunia Nuh tidak menyia-nyiakan bulan-bulan berharga itu dengan begitu banyak sumber daya dan teknik baru. Serangkaian percobaan dan penelitian dimulai ketika semakin banyak ahli portal untuk mencapai dunia baru. Pintu yang sama dan markas besar di gunung berapi juga melihat banyak perbaikan dalam strukturnya. Lagi pula, kerjasama dengan Duron Bloodline telah menetapkan dasar untuk kolonisasi yang damai, dan kekuatan di dunia Nuh tidak dapat melepaskan kesempatan itu. Namun perkembangan tersebut tidak hanya melibatkan pihak penjelajah. Garis keturunan Duron sebagian besar diam tentang kedatangan pasukan asing, tetapi sistem politik mereka tidak memungkinkan untuk menyembunyikan peristiwa yang mengejutkan itu. Garis keturunan lainnya segera memperhatikan aktivitas keluarga Daniel dan mulai menunjukkan ketertarikan mereka pada masalah tersebut. Kemungkinan meningkatkan peluang mereka untuk melahirkan pembudidaya yang terlalu menarik untuk diabaikan. Garis keturunan Duron dengan cepat memberitahu para penguasa lain tentang peristiwa baru-baru ini, dan kastil mereka tiba-tiba menjadi perhatian utama semua kekuatan manusia di dunia itu. Floren memberitahu Nuh dan yang lainnya bahwa penguasa lain telah mengetahui tentang kedatangan mereka. Tetap saja, kejadian itu tidak mempengaruhi mereka karena mereka terus hidup damai di dalam kastil tanpa ada yang mengganggu mereka. Jelaslah bahwa garis keturunan telah menangani masalah ini dengan damai, tetapi para utusan merasa bahwa mereka tetap harus menyampaikan berita itu kepada para pemimpin mereka. Sangat penting untuk mempersiapkan masalah apapun karena mereka belum memahami sebenarnya kekuatan dari penduduk asli itu. Beruntung bagi mereka, tidak ada masalah yang muncul bahkan setelah berbulan-bulan berlalu. Rupanya kekuatan kedua dunia hanya menunggu hasil dari sesi kawin untuk memutuskan langkah selanjutnya. Mereka telah memperbarui daftarnya sekali lagi, kata June ketika dia melihat Noah telah mengganggu kesembuhannya. Mereka telah melanjutkan hidup bersama ketika dia kembali dari gunung berapi, dan mereka telah hidup bersama sejak saat itu. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka berlatih dalam metode baru yang disediakan oleh Duron Bloodline, tetapi mereka tidak lupa untuk bersenang-senang dan berbagi momen intim. Tentu saja, Nuh telah berbagi sumber daya yang diperoleh dengan menjual darahnya kepada June. Dia tidak ingin dia melatih dan mempelajari versi yang cacat atau lebih lemah hanya karena dia bukan bibrida. Kalau begitu mari kita lihat, kata Noah ketika dia mendekati June dan memeriksa benda di genggamannya dengan energi mentalnya. Aset di gunung berapi telah mulai mencantumkan setiap penemuan dalam buku catatan khusus yang telah mereka berikan kepada beberapa anggota penting dari setiap tim. Bahkan kekuatan di dunia lain dapat menambah informasi setiap kali mereka menemukan sesuatu. Agak kikuk untuk memperbarui item di dalam kastil karena kubah memblokir pesan mental, tetapi utusan hanya bergiliran untuk keluar secara berkala dan menyampaikan daftar baru kepada rekan mereka. Sejumlah besar nama muncul di lautan kesadaran Nuh saat pikirannya menyentuh buku catatan khusus. Nama-nama itu milik berbagai bahan, dan deskripsi terperinci menyertainya. Bahkan ada tanda di samping nama yang baru saja diperbarui untuk mempercepat studi daftar.
Mereka sudah mulai mengisolasi mutagen yang dibawa oleh elit BIS, pikir Nuh. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka mulai menguji obat baru. Dia secara teratur memeriksa penemuan yang terkait dengan fauna aneh di dunia itu karena keahliannya juga mencakup bidang itu. Kekuatan dunianya membuat kemajuan luar biasa dalam penelitian itu, dan dia tidak sabar menunggu mereka mendapatkan hasil yang bermanfaat. Ada batasan seberapa banyak pengetahuannya dapat membantu dalam pembuatan obat-obatan. Juga, dia sibuk mengelola pusat-pusat kekuasaannya. Kekuatannya akan selalu memiliki prioritas dalam pikirannya. Kamu tahu bahwa kamu memiliki buku catatanmu, kan? June menyeringai ketika dia merasakan lengan Noah melingkari pinggangnya. Nuh terus memeriksa daftar itu dan mengabaikan kata-katanya saat dia duduk di belakangnya dan memeluknya. Gerakan itu telah menjadi alami saat hidup bersama mereka berlanjut. Keinginan untuk memanfaatkan waktu mereka bersama telah berubah menjadi kehangatan damai yang tidak memaksa salah satu dari mereka untuk mengganggu rutinitas mereka yang biasa. June menggelengkan kepalanya saat melihat Noah masih asyik dengan daftarnya dan hanya membaringkan punggungnya di dadanya untuk mencari posisi yang nyaman. Mereka juga menciptakan nomenklatur untuk manusia, kata Noah, dan June mengangguk sebelum menutup matanya untuk beristirahat dalam pelukan kekasihnya. Munculnya berbagai jenis manusia telah memaksa para pemimpin mereka untuk memberikan nama yang lebih baik mendefinisikan mereka. Para pembudidaya tanpa dantian menjadi manusia cacat, mereka yang ada di dunia Nuh menjadi manusia, dan anggota garis keturunan mendapatkan nama manusia elit. Adapun para leluhur, para pemimpin hanya bisa memberi mereka gelar manusia sempurna karena informasi menakjubkan yang tercatat dalam sejarah dunia itu. Bagaimana analisisnya? June bertanya tanpa membuka matanya. Pertanyaannya dimaksudkan untuk kemajuannya dalam metode pelatihan yang bertujuan untuk menyalin kehendak langit dan bumi. Dia tahu bahwa Nuh tidak sepenuhnya mempercayai garis keturunan Duron, terutama dalam hal teknik yang berbahaya. Juga, keduanya adalah eksistensi yang bentrok dengan langit dan bumi karena metode pelatihan mereka. Konsekuensi dari memadatkan dan menyerap keinginan itu di dalam pikiran mereka bisa sangat buruk, jadi mereka berdua memutuskan bahwa lebih baik menganalisis metodenya terlebih dahulu. Nuh adalah penyihir peringkat 5, jadi dia yang paling cocok untuk tugas itu. Metodenya sendiri tidak berbahaya, jawab Noah. Masalahnya adalah materi yang terlibat. Pikiran kita pasti perlu melawannya. Ada satu masalah signifikan dalam mempraktikkan metode tersebut setelah mencapai peringkat heroik. Setiap pembudidaya pada tingkat itu akan melangkah di jalan mereka saat itu, yang pasti berbenturan dengan langit dan bumi. Noah dan June berada dalam situasi yang lebih buruk karena teknik mereka, yang membuat mereka ragu untuk mendekati metode tersebut tanpa mengumpulkan data. Secara umum, penduduk asli dunia itu akan mulai menyalin kehendak surga dan bumi sejak mereka menjadi penyihir peringkat 1. Itu memungkinkan mereka untuk perlahan-lahan memodifikasi dinding bola mental mereka tanpa menimbulkan hukuman apapun dari dunia. Pada saat mereka mencapai peringkat heroik dan mulai mengejar individualitas mereka, mereka tidak perlu lagi menyimpan keinginan di dalam pikiran mereka. Jadi, June bertanya lagi, dan Noah mau tidak mau membenamkan kepalanya di rambutnya yang liar sebelum menjawab. Jadi, aku akan mengujinya, kata Noah, dan June membuka matanya untuk meliriknya dengan cemas. Namun, dia melihat tekad terpancar dari tatapan kekasihnya dan tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bisa mendoakan semoga dia beruntung dengan cara paling penuh kasih sayang yang dia tahu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 748 Anak-anak.
Nuh memadatkan sebagian dari energi mentalnya dalam bentuk lapisan tebal yang akan bertindak sebagai filter untuk membebaskan kehendak langit dan bumi dari nafas. Kemudian, dia mengaktifkan bagian pertama dari metode pelatihan. Energi mentalnya menyebar di lingkungan dan melekat pada nafas yang disentuhnya, hanya untuk ditarik kembali ke pikirannya ketika dia menariknya kembali. Kultivator manusia harus menggunakan sebagian besar energi mental mereka hanya untuk menarik sedikit nafas itu. Sebaliknya, Noah dapat mengumpulkan semua energi yang terkandung di dalam masyarakat karena kesadarannya cukup kuat. Lapisan energi mental keluar dari lingkungan mentalnya dan mengelilingi dindingnya untuk membuat filter bagi nafas yang masuk. Tentu saja, dia telah membangun lapisan-lapisan itu dengan cara khusus yang dijelaskan dalam metode, dan hanya setelah analisisnya mengarah pada kesimpulan bahwa struktur itu tidak berbahaya. Brett berjuang untuk menjembatani lapisan, tetapi kesadaran Nuh terus menarik sambil memastikan bahwa filter tetap utuh. Butuh beberapa saat, tetapi, pada akhirnya, partikel kecil mencapai sisi lain dari lapisan dan menggunakan sosok setengah transparannya untuk menjebak dinding bola mentalnya. Bagian dalam lautan kesadaran Nuh cukup ramai. Ada 5 rune kesier, sosok jeda malas, rune berbentuk pedangnya, wasiat untuk mantranya, dan sejumlah besar rune berbentuk bola yang mengandung energi primer. Nuh membutuhkan mereka untuk terus memperluas cakupan mentalnya, dan dia dapat menganggap dirinya puas dengan hasil yang telah dia capai. Dia mengharapkan kedatangan surga dan bumi akan meningkatkan tekanan internal di dalam pikirannya lebih jauh. Namun, ketika partikel-partikel itu memasuki pikirannya, dia hanya merasakan aliran informasi yang membingungkan memenuhi pikirannya. Nuh merasa kehilangan sewaktu-waktu ketika pikiran asing itu mencoba mengambil alih pikirannya. Seolah-olah wasiat memberikan perintah yang membingungkan pada energi di dalam pikirannya, namun, dia masih seorang penyihir peringkat 5 yang telah menekan pikirannya di luar batas konvensional. Energi mental coklatnya melonjak dan mengisolasi keinginan yang berjuang untuk keluar dari pengepungan itu. Namun demikian, mereka tidak memiliki kekuatan nyata setelah kehilangan cengkeraman pada energi Nuh. Situasi di dalam lingkupnya menjadi stabil dalam sekejap, dan Nuh akhirnya bisa mengamati sifat sebenarnya dari surat wasiat begitu dia menyusun kembali partikel-partikel kecil itu bersama-sama. Itu tidak benar-benar material, tapi juga tidak halus. Surat wasiat itu sama sekali tidak terlihat, dan tampaknya tidak memiliki jenis kain apapun saat melayang di rentetan energi mental yang mengisolasinya. Seolah-olah pikiran Nuh tidak dapat mengubah substansi itu menjadi sesuatu yang dapat dilihatnya dengan indera apapun. Dia hanya bisa merasakan auranya yang aneh. Nuh merasakan sensasi aneh setiap kali aura mencoba memengaruhi fungsi energi mentalnya. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang sangat tersembunyi di dalam aura itu, tetapi dia tidak menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa dia dapat mengungkap rahasianya. Lagi pula, surat wasiat itu tidak lebih dari serangkaian hukum yang berantakan dan rusak yang telah dia ambil dengan paksa dari nafas di sekitarnya. Tentu saja, dia telah menggunakan versi metode yang sesuai dengan tingkat pikirannya. Dia telah menciptakan filter dengan energi mentalnya, sehingga kemurnian kehendaknya cukup tinggi. Sesuatu pada level itu akan mengendalikan pikiran penyihir manusia manapun. Aku masih tidak bisa memahami hukum. Nuh berpikir ketika dia melihat ke ruang kosong tempat surat wasiat itu berada. Dia belum mengekspresikan keseluruhan individualitasnya dengan pusat kekuatannya, jadi fakta bahwa dia tidak bisa melihat apapun tidak mengejutkannya. Namun demikian, memiliki jawaban atas masalahnya tepat di depannya membuatnya merasa gelisah. Bagaimana cara mereproduksi sesuatu yang begitu murni,
pikir Nuh sebelum mengaktifkan teknik pengurangan ilahi. Satu-satunya pendekatan yang tersedia adalah melakukan tes yang tak terhitung jumlahnya seperti yang dia lakukan ketika dia menerjemahkan diagram mantranya. Fokus dari prosedur ini adalah meniru aura dan bukan hukum sebenarnya yang diisolasi selama penyerapan. Sangat tidak mungkin baginya untuk menyalin hukum yang ada pada levelnya, dan berhasil melakukannya bahkan dapat melukai individualitasnya. Dan Tiannya harus menyerap mereka karena pemahamannya tentang individualitasnya meningkat secara alami sampai dia mencapai titik di mana dia bisa menggunakannya. Nuh baru saja mulai menganalisis aura ketika kehendak mulai bergetar dan menghabiskan kain tak terlihat untuk merusak pengepungan energi mental. Pertarungan untuk menguasai Laut Coklat terjadi di dalam pikiran Nuh, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali kendali penuh. Namun, ketika dia memusatkan perhatian lagi, dia menemukan bahwa setiap jejak wasiat telah lenyap, termakan dalam serangan terakhirnya. Bagaimana hasilnya? June bertanya ketika dia melihat bahwa Nuh telah mendapatkan kembali kesadarannya tentang dunia luar. Keinginan itu hancur sendiri sebelum aku bisa mulai belajar, jawab Noah. Itu tidak terlalu berbahaya, tapi cukup merepotkan untuk ditahan. Setelah kata-kata itu, June dan Noah mulai aktif melatih metode dan bertukar petunjuk saat mereka terus hidup bersama. Berbulan-bulan tak terhindarkan berlalu, dan berita yang ditunggu-tunggu oleh kekuatan kedua dunia akhirnya tiba, sesi kawin telah melahirkan keturunan. Mata anggota dari 5 garis keturunan lainnya mendarat di kastil saat mereka menunggu pengumuman resmi. Penduduk asli dunia itu mendasarkan kelangsungan hidup mereka pada jumlah manusia elit di barisan mereka. Masyarakat mereka telah memfokuskan sesi kawin selama bertahun-tahun sehingga mereka telah menciptakan teknik khusus untuk memperbaiki prosedur tersebut. Mereka dapat secara paksa meningkatkan kesuburan makhluk tertentu untuk waktu yang singkat, dan mereka bahkan dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk kehamilan. Juga, mereka telah belajar bagaimana meningkatkan kemungkinan mewariskan garis keturunan mereka, meskipun itu tidak selalu efektif. Namun, ketika pengumuman resmi datang, bahkan para pembudidaya dunia Nuh dapat memahami betapa menakjubkannya hasil itu. Daniel, Lori, dan anggota perempuan lain dari garis keturunan Duron telah melahirkan total 30 anak, dan salah satunya adalah manusia elit. Namun demikian, itu bukan bagian yang paling mengejutkan. Keenam garis keturunan tidak bisa berkata apa-apa untuk mengetahui bahwa 29 anak lainnya bukanlah manusia cacat melainkan manusia seperti penduduk asli dunia Nuh. Tentu saja, mereka memiliki metode untuk mengujinya, dan mereka bahkan telah disempurnakan selama bertahun-tahun. Namun, mereka masih melakukannya berkali-kali untuk memastikan hasil itu. Tampaknya manusia dari dunia Nuh dapat menekan kemunculan manusia cacat dan itu segera menjadi prioritas dari 6 garis keturunan. Penduduk asli mencapai kastil dan meminta utusan untuk menyegel perjanjian, dan bahkan Nuh tidak ditinggalkan sendirian setelah penemuan itu. Namun keempat faksi di Gunung Berapi telah memahami bahwa situasinya lepas dari kendali mereka dan memutuskan untuk mengirim pemimpin mereka ke depan. Kelahiran Pedang Iblis bab 749 keluarga. Meja-meja itu langsung berubah. Manusia telah menjadi sumber daya paling berharga untuk 6 garis keturunan. Fakta bahwa manusia dapat menghentikan kemunculan manusia cacat adalah pengubah permainan untuk satu set dunia kedua. Namun, konsekuensi dari penemuan itu masih belum jelas. Pemimpin peringkat 5 dari sisi Nuh berjalan menuju kastil garis keturunan Duron segera setelah berita itu sampai kepada mereka. Jelas bahwa situasinya bisa berbahaya dengan satu kesalahan langkah kecil. Jadi, mereka ingin berada di sana untuk meredakan masalah apapun.
Bahkan kedatangan mereka tidak cukup untuk menenangkan keinginan garis keturunan yang melihat harapan manusia untuk merebut kembali dunia mereka. Namun, mereka masih mempertahankan beberapa bentuk kesopanan dalam perilaku mereka untuk menghormati kekuatan masyarakat yang mampu membuka jalan menuju dunia fana lainnya. Nuh dan perwakilan lainnya melihat garis keturunan menghubungi mereka dan mengundang mereka ke pertemuan yang panjang. Manusia elit bahkan mengorganisir banyak pihak untuk menghormati mereka sebelum para pemimpin tiba. Jelas bahwa mereka ingin menggoda beberapa utusan di kastil untuk bergabung dalam sesi kawin mereka, dan beberapa upaya mereka berhasil. 8 dari 10 pembudidaya di tahap gas telah gagal menolak tawaran garis keturunan dan mengasingkan diri untuk mengikuti serangkaian sesi kawin. Sulit untuk menolak kesempatan menjadi raja, terutama bagi para pembudidaya yang tidak memiliki banyak kesempatan untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi. Adapun utusan lainnya, mereka berhasil melawan sampai para pemimpin datang dan mengambil kendali negosiasi. Ancaman 4 pembudidaya peringkat 5 terlalu besar bahkan dengan banyak anggota dari 6 garis keturunan berkumpul di sana. Ini pada dasarnya menunjukkan bahwa dunia Nuh dapat mengerahkan aset yang kuat kapanpun diinginkan. Nuh akhirnya bisa santai ketika dia melihat para pemimpin menyela pihak keenam yang diorganisir untuk menghormati mereka. Dia mengalami hal yang lebih buruk daripada teman-temannya karena manusia elit memanfaatkan pengetahuan mereka tentang Bibrida untuk merayu. Setiap pesta dan pertemuan dipenuhi dengan aroma aneh yang mengaburkan pikirannya dan membangkitkan instingnya. Beberapa dari mereka bahkan menargetkan manusia, tetapi sebagian besar fokus garis keturunan ada pada dirinya. Dia lebih berharga daripada rekan-rekannya karena ada kemungkinan kecil dia bisa lebih meningkatkan hasil dari sesi kawin, bahkan jika dia bukan nenek moyang yang sebenarnya. Namun, Daniel dan yang lainnya tidak ingin berakhir di pihak yang salah dan tidak mengambil kembali hak istimewanya di dalam kastil. Dia masih tinggal bersama June, dan dia merasa harus menjaga keadaan tidak wajar di mana Noah berada. Makanan lezat dan anggur kental mengisi hari-hari sebelum kedatangan para pemimpin. Dan Nuh sering mendapatkan kembali kendali penuh atas kemampuan mentalnya hanya untuk menemukan June yang kelelahan di sampingnya. Tidak perlu dikatakan bahwa memiliki kelemahan seperti itu membuatnya kesal tanpa akhir, dan fakta bahwa June harus membayarnya semakin memperburuk kekesalannya. Kebencian perlahan terbentuk di dalam dirinya, dan dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi dalam keadaan berkabut. Dia tidak bisa membentak di depan semua orang, atau garis keturunan akan punya alasan untuk menahannya. Kedatangan para pemimpin akhirnya memberinya jeda, tetapi pertemuan rahasia dimulai pada saat itu. Daniel, diikuti oleh perwakilan dari garis keturunan lainnya, sering muncul di kamar June untuk menawarkan sumber daya dan keuntungan lainnya. Mereka ingin Nuh bergabung dengan sesi kawin dengan segala cara. Namun, dia terus menolak, dan manusia elit merasa terpaksa mundur selangkah dengan permintaan mereka. Mereka mulai meminta air maninya, tapi June hampir saja menyerang mereka saat mendengar permintaan itu. Reaksi itu bahkan mengejutkan Nuh, yang melakukan yang terbaik untuk menenangkannya. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan air maninya, tetapi dia merasa terpaksa menolak tawaran itu untuk menghormati keinginan kekasihnya. Manusia elit harus mengambil langkah mundur pada saat itu dan mulai meminta darahnya lagi. Namun, Nuh tidak tertarik dengan apa yang mereka tawarkan. Dia sudah mendapatkan metode pelatihan. Juga, aset di gunung berapi akan cocok dengan penelitian di dunia itu dalam hitungan tahun. Mereka bahkan menemukan mutagen yang dibawa oleh elit bis, jadi dia tidak mendapatkan apa-apa dari kerja sama rahasia itu.
Dia hanya ingin berlatih dengan damai dan memperdalam hubungannya dengan June karena sepertinya masih banyak yang harus dia ketahui tentangnya. Keenam, garis keturunan merasa terpaksa menghentikan tawaran mereka pada saat itu untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Mereka kekurangan sesuatu yang dapat menarik perhatian Nuh, tetapi mereka yakin bahwa ada sesuatu dalam inventaris mereka yang dapat melakukan pekerjaan itu. Kenapa kamu membentak seperti itu? Nuh bertanya pada June setelah perwakilan itu pergi. Dia meninju tubuhnya, tapi dia dengan cepat membenamkan kepalanya di jubahnya setelah itu. Noah merasa bingung, dan perasaan itu berubah menjadi kekhawatiran ketika dia merasakan sensasi basah di kulitnya. June, maniak perang yang siap menantangnya kapanpun dia mau, menangis. Apa itu? Nuh bertanya sambil memeluknya. June dengan cepat menjadi tenang dan mengangkat kepalanya setelah mengeringkan air matanya di jubahnya. Dia tampak sangat rentan dalam keadaan itu. Kami berdua bernasib buruk dengan keluarga kami. June mulai berbicara ketika matanya bertemu dengan mata Noah. Aku ingin kita berbeda. Aku ingin kita menjadi orang tua yang baik di masa depan, dan aku pasti tidak ingin para Vixen itu menyentuh garis keturunanmu. Itu milikku. Nuh merasa tidak bisa berkata-kata ketika mendengarnya. Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan memiliki anak sejak pikirannya hampir tidak bisa memikirkan sesuatu yang berbeda dari perjalanan kultivasinya. Namun, June terus-menerus diganggu oleh lamaran pernikahan, dan mencampurkan darahnya dengan keluarga Elbas adalah sesuatu yang bahkan diharapkan oleh keluarganya. Gagasan untuk menciptakan sebuah keluarga telah mengganggunya untuk sementara waktu, tetapi dia akan mempertimbangkan untuk melakukan itu hanya dengan Nuh. Namun, melihat dia tidak terlalu memedulikannya telah memicu semua dendam yang terkumpul yang berhasil dia tekan sampai saat itu. Ini milikmu, kata Noah sambil menyentuh dahinya dengan dahinya. Maafkan aku. Kata-kata sederhana tidak bisa menjelaskan kehangatan yang dia rasakan saat itu. Noah merasa seolah-olah keinginan baru terbentuk di dalam dirinya saat dia dan June tetap diam dalam pelukan itu. Itu adalah keinginan untuk menciptakan sesuatu dengannya dan untuknya. June menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan sedikit senyuman saat dia meraih bibirnya. Tetapi gempa bumi tiba-tiba memenuhi kastil dan membuat retakan di dindingnya. Kemudian, teriakan bergema dari retakan dan menyebar ke banyak ruangan yang dihuni oleh para utusan. Jangan berani-berani menyentuhku lagi. Kelahiran pedang iblis bab 750 skema. Teriakan itu berasal dari salah satu kamar di sebelah kamar June dan milik Lix Elbas. Getaran lain mengikuti teriakan dan retakan kecil menyebar di lantai kamar June juga. Jelas bahwa pertempuran sedang terjadi di dekatnya, tetapi itu bukanlah kekhawatiran terbesar. Dalam benaknya, dia hanya bisa memikirkan fakta bahwa dia masih berada di kamar June. Nuh dengan cepat pergi ke dinding di sebelahnya dan terluka, berharap penjaga itu masih berada di jalan rahasia. Namun, tidak ada tanggapan dari pihak lain. Nuh mengutuk dalam pikirannya dan menyebarkan kesadarannya pada saat itu. Dinding biasanya menghalangi energi mental, tetapi retakan memungkinkan dia mencapai koridor dengan pikirannya. Kemudian, api hitam mengelilingi sosoknya dan membuatnya muncul kembali di luar kamar June tapi agak jauh darinya. Sepasang mata berhadapan dengan sosoknya ketika dia keluar dari mantra Wap, dan Noah menoleh hanya untuk melihat Fight yang bingung melihatnya. Dia sudah terbiasa dengan mainan yang berantakan saat itu, tetapi dia tidak mengerti mengapa dia menggunakan mantra untuk mencapai koridor. June juga keluar dari kamarnya, dan tatapan Fight tertuju padanya. Dia melihat bagaimana jubah June pun cukup berantakan, tapi tidak aneh karena teriakannya terlalu tiba-tiba.
Namun, ketika dia menambahkan penggunaan mantra Nuh yang aneh dan aspek berantakannya, dia tidak mau berpikir bahwa mereka terhubung dalam beberapa cara. Juga, dia menyadari bahwa mereka berdua memiliki masa lalu dan menghabiskan waktu lama bersama selama krisis. Para pembudidaya heroik tidak bodoh, dan baik June maupun Noah tahu bahwa Fight telah memperhatikan ada sesuatu yang tidak berbahaya. Namun, situasinya terlalu kacau, dan Fight tidak menemukan kesempatan untuk menanyai mereka karena lebih banyak pembudidaya keluar dari kamar mereka dan memusatkan perhatian mereka di tempat Lix. Getaran lain menyapu daerah itu, dan Lix keluar dari kamarnya dengan tergesa-gesa hanya untuk mengetahui bahwa utusan lain sedang didekati. Dia hampir telanjang, dan ada darah di tangannya. Juga, pikirannya tampak berantakan karena energi mentalnya menyebar secara acak ke segala arah. Seolah-olah dia tidak mengendalikan dirinya sendiri. Aku tidak bermaksud begitu, kata Lix dengan nada putus asa, dan ekspresinya menjadi lebih jelek ketika dia melihat tangannya yang berlumuran darah. Reaksinya membuat yang lain bingung. Jelas bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi di kamarnya. Garis keturunanku memberimu rumah, dan kamu membayarnya dengan membunuh seorang penjaga, kata Lori saat dia keluar dari kamar Lix. Dia benar-benar telanjang, tapi mayat berlumuran darah dari manusia cacat menutupi bagian depannya saat dia membawanya di koridor. Penjaga itu bukan seorang kultivator heroik, tetapi tindakan itu masih sulit untuk ditangani oleh kekuatan dunia Nuh. Jelas bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi. Suara Cecil bergema di koridor, dan keempat pemimpin segera muncul di belakang utusan. Memang, suara Daniel menyebar di koridor juga, dan keturunan Duron akan mengungkap kebenaran. Perwakilan dari 6 garis keturunan tiba dari sisi lain dan berhenti ketika mereka mencapai Lori. Ada 3 pembudidaya peringkat 5 di grup mereka dan 8 lagi di peringkat keempat. Ketegangan mulai meningkat ketika kedua belah pihak menunggu dalam diam seseorang untuk bergerak. Mereka hanya bisa mendapatkan keuntungan dari kekacauan ini. Nuh berpikir sambil mengalihkan pandangannya antara Lix dan manusia elit. Dia tidak menyukai Royal, tetapi membunuh seorang penjaga saat berada di dalam kastil terlalu bodoh bahkan untuk bangsawan yang paling manja. Keenam garis keturunan telah dengan jelas merencanakan situasi itu untuk mendapatkan pengaruh pada pasukan Nuh. Mengorbankan manusia cacat yang bahkan tidak termasuk dalam jajaran heroik hanyalah harga kecil yang harus dibayar untuk mendapatkan keuntungan politik atas aset asing. Lagi pula, kemungkinan untuk menghentikan penampilan manusia cacat terlalu menarik bagi mereka. Mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan keputusan itu di tangan para pembudidaya yang mampu membuka portal menuju dunia lain. Mereka tidak akan pernah menang melawan kekuatan semacam itu. Namun, memahami kebenaran tidak ada gunanya jika tidak ada cara untuk membuktikannya. Sama seperti Nuh, dengan serangan terhadap keluarga Balvan, para pemimpin sekarang berada dalam situasi di mana satu-satunya fakta yang terbukti adalah Lix telah membunuh seorang penjaga. Kami akan menginterogasinya secara pribadi, kata Daniel. Tidak akan, jawab Cecil. Kami setuju untuk berkolaborasi, tetapi kami tidak dapat membiarkan Anda menangani situasi ini sendiri. Penatua Austin menambahkan, 8 pembudidaya di tahap gas yang memilih untuk bergabung dalam sesi kawin tidak muncul. Jadi, para pemimpin cukup yakin bahwa mereka akan kehilangan Lix juga jika membiarkan garis keturunan mengambilnya. Itu bukan masalah yang bisa ditangani jika mereka fokus pada perbedaan di antara faksi mereka. Itu adalah situasi yang membutuhkan kerja sama penuh mereka jika mereka ingin mencegah memberi manusia elit kesempatan untuk memulihkan kekuatan mereka sebelumnya.
Cukup dengan kata-kata, kata Florence sambil mendekati Lex untuk menangkapnya. Jangan berani-berani. Cecil berlari dan muncul tepat di depan Royal dan menghentikan lengan Florence untuk meraihnya. Ini rumah kita, kata Lori saat auranya menyebar di lingkungan, dan Brad mulai berkumpul di posisinya. Yang lain juga mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan segera terjadi, dan Nuh tidak ragu untuk menggunakan pedangnya. Dia telah memperhatikan bagaimana manusia elit meliriknya dari waktu ke waktu selama diskusi panas mereka, dan itu bukanlah kejadian yang wajar. Ada 4 pembudidaya peringkat 5 di depan mereka, tetapi mereka masih mengalihkan fokus mereka padanya untuk saat-saat singkat. Nalurinya memberitahunya bahwa dia dalam bahaya. Situasinya terlalu tegang, dan salah tafsir sekecil apapun dari suatu isyarat dapat memicunya. Lori melepaskan mayat penjaga, dan Cecil menggunakan energi mentalnya untuk membubarkan Brad yang terkumpul di sekelilingnya. Daniel tidak menyukainya dan membuka kesadarannya dalam upaya untuk menekan semua orang di koridor. Florence juga bertindak, dan dia menarik lengannya dari cengkeraman Cecil. Tindakan kecil itu memaksa semua pembudidaya lain di tempat itu untuk bertindak. Manusia elit menggunakan energi mental mereka untuk mengendalikan nafas di lingkungan dan menciptakan mantra yang menargetkan orang asing. Para pemimpin segera menggunakan metode mereka untuk membubarkan serangan lemah itu. Gelombang kejut yang dilepaskan dari tindakan pembudidaya peringkat 5 memengaruhi makhluk di peringkat keempat di tempat kejadian yang menggunakan lebih banyak mantra untuk bertahan dari dampak alami. Dinding dan lantai koridor mulai runtuh, bahkan jika kedua kekuatan mencoba yang terbaik untuk menahannya. Mereka berdua berharap untuk berkolaborasi, dan membunuh salah satu aset penting mereka akan selamanya menghalangi hasil itu. Namun, puluhan manusia cacat di peringkat keempat tiba di koridor pada saat itu.